Halo semua, selamat datang kembali di Tanggapan Bangkul ya. Jadi di segmen ini kita membahas hal-hal yang lagi rame di fandom JKT ya. Biasanya tanggapan ini gue lakukan secara live, tapi kali ini gue sengaja jadikan konten di video juga karena menurut gue ini biar bisa dilihat secara berulang-ulang gitu ya, dan bisa disebarkan juga ke orang-orang gitu guys ya. Karena berita yang tidak mengenakan ini kena nih semua wota nih ya. Yang bertanya, "Bang, beritanya apaan?" Oke ya. Jadi beritanya itu adalah, kita mulai dari sini nih guys. Berita ini nih guys. Heboh sperma berceceran usai acara idol JKT, petugas kebersihan mengeluh bau pandan tiap ada show. Oke. Dan sebenarnya bukan dari media ini doang. Sebelumnya kalau kalian lihat di Twitter ya atau X ini, ada akun namanya Unmark apa sih? Unmagnetism. Nah, ini akun ini gue tahu nih, akun ini gue nggak follow juga ya, tapi nggak biasanya dia bikin konten tentang JKT gitu guys ya. Tapi kali ini tiba-tiba dia bikin berita tentang ini dan rame lagi nih guys. Oke. Nah, gue rasa buat wota-wota yang udah tahu nih ya, berita-berita ini sebenarnya udah lama guys. Sering lewat tuh di TL akunnya. Iya. Jadi berita sperma berceceran usai acara idol JKT ini ada gambarnya guys ya. Jadi gue sebelum membacakan yang lain-lain, gue pengen kasih lihat dulu nih fotonya guys. Coba ya. Ini guys. Ini. Oh, dari ini. Nah, ini nih juga nih. Petugas kebersihan FS Sudirman keluhkan sperma berceceran usai pertunjukan JKT48. Nah, ini ada fotonya nih guys, oke. Coba. Kita baca berita ini dulu ya. Nih. Kita baca berita ini dulu guys, oke. Harian masa. Petugas kebersihan toilet FX Sudirman mengeluh banyak cairan sperma usai pertunjukan idol JKT48 di teater. Dikatakan setiap habis pertunjukan JKT di teater itu, toilet selalu bau pandan dan banyak ditemukan sperma berceceran. Perilaku wota fans JKT ini pun menuai sorotan publik seperti yang diungkapkan Bian dalam akun X miliknya, Folknight. Bian? Coba, siapa nih Folknight ini? Manajemen lindungi idol dari pacaran tapi jadi minor sebagai fan service sampai ada fans begini, katanya dikutip Kamis. Nah, ini ada. Jadi ini guys, apanya ya yang tersebar itu guys. Kenapa ada berita seperti itu? Karena ini nih, dari postingan ini nih. Gue ingat ini postingan itu munculnya dari TXT dari Sange guys. Jadi kalau kalian ikutin base di Twitter itu kan ada banyak macamnya ya. Salah satunya TXT dari Sange. Nah, masalah TXT dari Sange ini tuh dia bukan akun base masalahnya, tapi nanti itu kita bahas ya. Nih, intinya ada orang foto di toilet FX. Dia kok Twitternya begini nih. Dia nge-tweet begini. Nge-DM ini, di DM nih, di base ya. Toilet Mall FX bersih setiap abis nonton teater JKT, suka kesini buat coli karena Sange. Hehe, bayangin Sani, Gracia sama Anin. Yuk mutualan sama aku yang wota. Ulah para fans itu pun mendapat keluhan dari petugas kebersihan. Itu petugas kebersihan toilet FX ngeluh karena peju berceceran plus bau pandan setiap kali ada show JKT48 di teater FX. Unggahan ini pun menuai reaksi, kenapa akun ini? Kenapa akun ini? Dikatakan tidak semua fans JKT berperilaku dalam unggahan seperti itu. Memang ada fans yang kayak gini, tapi cuma 1-2 orang. Jangan digeneralisir hanya karena 1-2 orang doang, katanya. Manajemen gak akan lindungin juga. 2 tahun lalu aja member yang minta maaf tangannya dipegang-pegang sama wota cabul pas ke Solo. Netizen lainnya, Ubi Goreng, Loveable Demons, mengatakan banyak fans JKT yang pedofilia dan cabul. Gue rasa kita yang selalu mantengin Twitter tuh kan sekarang kan ada fungsi kayak FYP gitu ya. Jadi kalau kayak walaupun kalian nggak follow, biasanya ada opini-opini orang atau cuitan-cuitan orang lain itu muncul di akun kita. Tapi nih gue nggak pernah lihat nih Loveable Demon sama Folknight ini siapa gitu guys. Ya kan? Kalau misalnya tweet ini muncul dari akun Delonix STR, gue rasa kita semua tahu gitu guys. Tapi ini siapa Loveable Demons gitu guys? Atau mungkin Bang Hasbi LH nge-tweet, kita tahu gitu yang mana walaupun kalian nggak follow gitu kan. Ini siapa Loveable Demon siapa gitu? Aku Ranta Brata, iya. Emang isi fansnya pedo sama cabul gitu aja nggak mau ngakuin. Nggak sedikit tapi banyak malah yang bener. Yang dikit yang bener-bener support sama
Idol Serganya. Untuk diketahui, teater JKT adalah sebuah teater eksklusif untuk pertunjukan grup idola JKT48 dan AKB48 Group. Teater ini berada di lantai 4 FX Sudirman, Jakarta Pusat. Ini berita ini banyak banget nggak banyak sih, beberapa kali di tag ke gua guys. Salah satunya gue bisa kasih lihat di Facebook kali ya. Muncul di Facebook guys, di berita-berita kayak gini. Mungkin di antara kalian juga ada gitu. Mungkin entah di Twitter atau di Instagram atau di Facebook. Teman-teman kalian yang awam tahu kalian wota, terus nge-tag kalian. Ada nggak yang seperti itu? Karena gue kayak gitu guys. Gue ngerasa kayak teman-teman gue yang non wota tiba-tiba nge-tag gue gitu. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang awam ini kan gampang banget kemakan hanya berdasarkan judul. Berdasarkan judul berita mereka langsung menyimpulkan secepat kilat gitu guys. Nah kan ini yang perlu diluruskan ya. Gue di tag ada yang begini bang, akan gue bahas di live ini gue bahas sekarang. Nah terus coba kita lihat ya tanggapan orang lain guys. Coba kita lihat. Tidak mengherankan, cerita lama pas masih 2012-2015 aja masih diungkit, giliran aja JKT rame borok lamanya diungkit. Buset orang gila. Nih, pulang-pulang gak pernah mandi junub, najis sepanjang hari. Nih, apa aku bilang tuh, di tag kan? Otaknya di mana? Lu tuh nge-tag tuh. Mereka nonton sambil colai. Ya, itulah intinya jadi buruk nama wota guys ya. Sebenarnya nama wota aja tanpa berita ini juga udah aneh-aneh orang anggapnya gitu kan. Kan gak sedikit juga orang anggap ngefans JKT aja udah aneh gitu. Apalagi ada berita-berita seperti ini gitu guys. Gak ada salahnya kita meluruskan gitu guys kan. Coba kita lihat dari tv1news.com. Ini TV1 siapa lah yang gak tahu. Kalau misalnya kayak Harian Masa ID, ya jujur gue baru denger nih Harian Masa ID ya. Tapi kalau tv1news.com ini kan gede ya. Nah, apakah sama beritanya? Coba kita lihat ya. Judul sama. Aksi diduga fans JKT baru-baru ini menjadi sorotan setelah petugas kebersihan FX Sudirman yang mengeluh banyaknya cairan diduga sperma usai pertunjukan idol tersebut. Coba beritanya sama nggak? Aksi diduga fans JKT baru-baru ini menjadi sorotan setelah petugas kebersihan FX Sudirman yang mengeluh banyaknya cairan diduga sperma usai pertunjukan idol tersebut. Nih, ada lagi. Dalam akun Twitter atau Zakairis, ia mengunggah sebuah percakapan yang menyebutkan bahwa ada banyak sperma di toilet setelah pertunjukan JKT. Nah, kok beda ya? Tadi akun coba Lovable Demon sama Folk Night ini ada yang baru guys. Zakairis siapa lagi nih? Ini gue dari dua berita ini aja gue udah dapat keanehan ini. Akun-akun berita ini kenapa begini gitu. Coba kalian lihat ya. Yang pertama ini akun Zakairis. Di yang ini adalah Lovable Demons tadi guys. Nih. Bukan yang mana sih? Nah ini. Itu petugas kebersihan toilet efek ngeluh. Yang nge-tweet itu nih. Seperti yang diungkapkan Bian dalam akun Folk Night. Coba kita lihat akunnya ya. Zakairis. Coba kita cari ya. Coba kita cari guys. Folk Night. Ada nggak? Folk Night. Oh, udah ganti kah? Ada Afnan Boma. Kayaknya ini deh Bian kan? Ini nih. Tuh. Siapa? Tuh, hilang akunnya. Tuh. Oh, gue ingat kalau nggak salah dia salah satu fans ini nggak sih? Gue ingat nih, gue pernah kepoin juga kayaknya di live kita sebelumnya. Dia ini kan, fans ini kan. Kalau nggak salah gue, astaga. Nih, lihat. Tapi kamu aja nggak love yourself malah pakai foto orang lain tuh. Mana ada guys wota ya yang kayak berkecimpung nge-tweet tiap hari tuh yang gini-gini tuh nggak ada. Gue lihat guys, nggak ada juga yang follow kan. Tapi kalau misalnya kita yang ada di fandom itu kan ya kita minimal mutual gitu, atau kalau nggak tahu lah minimal ada mutual kita yang berteman dengan dia gitu kan. Nah sekarang coba kita lihat Zakairis ini siapa lagi nih? Oh ini what? Dia juga anjir. Oh oke. Oh dia ganti username. Oh jadi dia tuh nge-quote Paul Doll yang pas lo bahas konten si Jerry. Ya lihat dia cuman nge-quote ngebahas waktu masalah kajen gitu guys. Dan
Itu doang nih. Terus habis itu nggak ada tuh ngetweet tentang JKT. Nggak ada tuh ngetweet tentang JKT. Jadi ini siapa gitu. Coba kita kepoin ya akun Zakairis ini ya. Ini yang tadi guys. Tuh. Kita lihat dulu bener nggak ini Wota. Coba kita lihat mengikutinya aja deh, pengikut. Kalau dia fans JKT harusnya dia minimal ngefollow beberapa member gak sih? Seperti yang bisa kita lihat di sini dia ngefollownya Sabrina Carpenter, Mazi dan Film Indosource, OnlyFans, akun alter. Seperti tidak Wota ya. Coba pengikut terverifikasi cuma 2. Jadi gimana bisa orang yang bukan Wota memberikan pendapat gitu guys ya. Tapi ya nanti lah kita cari yang lain lagi, oke? Kita baca dulu. Dalam percakapan yang diunggah oleh Zakairis terlihat foto bugil seorang pria sedang mirror selfie yang barusan guys. Dalam chatnya dia mengaku kerap melakukan onani. Nih udah kita baca lah. Dulu juga ada yang coli di dalam teater. Iya, ini udah pernah gue bahas sih waktu di konten Kamar Jerry ya. Manajemen gak akan lindungin juga 2 tahun lalu aja member yang minta maaf. Bla bla bla, mau sampai kapanpun pede-pede cabul. Oke, intinya banyak lah berita-berita buruk ya. Padahal ini sebenarnya bagaimana mungkin ini possible gitu loh. Lu coli di dalam teater itu tuh konsepnya gimana anjir? Coba, padahal kalau kita nih. Kalau kita pikir guys, bagaimana mungkin ada orang yang bisa masturbasi di dalam teater? Sedangkan teater itu kita melalui sistem verifikasi, iya kan? Kita ajukan dulu, kita mau nonton teater, kita verifikasi di website JKT. Kalau misalnya kita boleh nontonnya, baru kita bisa masuk teater. Dan setelah itu duduknya pun kan acak ya. Duduknya pun acak gitu guys. Nggak bisa kayak lu milih berdua nih dengan temen lu nih misalnya. Bertiga kan ceritanya nih biar aman nih, lu ngocok di dalam teater gitu ya kan. Bertiga yang ngocok yang tengah misalnya, kiri kanan kawannya gitu biar nggak ada yang lihat. Itu hampir mustahil gitu guys. Hampir mustahil gitu. Kayak kalau lu misalnya belinya barengan, terus nggak ada sistem roulette, mungkin lu bisa bertiga masuknya. Tapi tidak di JKT. Di JKT lu kan mau masuk teater itu lu roulette dulu nih, duduk kursinya di mana. Terlalu kebetulan kalau misalnya tiga-tiganya sederet, oke? Tapi oke lah, dia tetap nekat gitu guys. Tetap nekat dia masturbasi di teater gitu ya. Walaupun di kiri kanannya mungkin wota-wota yang lain juga gitu ya. Lu bayangin dia kayak gini, sebelah kiri kanannya nggak ngelihat gitu kan, nggak mungkin guys. Apalagi sampai CRT gitu. Gua rasa kalau itu beneran terjadi dia begini-begini dalam teater, gua rasa nih habis nih orang. Kan nggak mungkin ya sebelahnya diam doang. Pasti langsung ditegur. Sedangkan wota pantun aja ada yang, "Woi udah woi" gitu. Apalagi yang ngocok, habis itu pasti guys. Jadi ini nggak jelas juga ini yang klaim-klaim dulu ada yang ngocok di dalam teater itu gimana gitu. Keluar ini orang habis ngocok ya, digebukin toanya babe ntar nih guys. Ini berita ini guys. Toilet Mall Effect bersih setiap habis nonton teater, suka kesini buat masturbasi karena sange. Bayangin bla 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 membernya. Yuk mutualan yuk sama aku yang wota. Oke, yang pertama menurut gua adalah ini sendernya belum tentu yang memiliki foto guys. Foto ini bisa aja foto orang lain. Memang ini di FX ya. Memang ini di FX, di toilet FX. Tapi kan yang punya foto belum tentu sendernya. Maksudnya fake gitu, betul. Misalnya nih ya, kalian yang bukan fans JKT, tapi kalian cukup gila gitu ya buat bugil, exit kalian di toilet FX gitu ya. Terus foto exit kalian ini disebar ke grup gay mana gitu guys. Dan foto kalian ini bisa dipakai di mana-mana gitu. Lalu ada yang pura-pura ngaku-ngaku wota. Oh ini di toilet FX nih, terus kita upload yuk gitu. Bilang aja gue wota gitu guys. Kan bisa aja. Iya kan? Apa buktinya kalau yang ini nih, kalau orang yang ada di foto ini wota, buktinya apa? Nggak ada. Foto ini bisa aja foto orang lain, foto colongan, dan tidak ada bukti kalau dia wota gitu guys. Bisa aja nih ada wota yang aneh, yang freak gitu ya. Terus dia dapat foto, wah ini efeknya anjing. Gue kirim ke base, gue kirim ke akun TXT dari Sange gitu guys.
Terus makanya dia tahu kayak Sani, Gracia sama Anin gitu, Gen 3 lagi. Makanya tidak ada hal yang membuktikan bahwasannya ini adalah wota gitu guys. Bisa juga diedit bang jadi backgroundnya sebenarnya beda, cuma diedit jadi toilet effect. Oke, kemungkinan itu tetap ada, tapi let's say ini beneran di efek lah gitu. Dan menurut gua agak sulit juga kalau misalnya ini diedit. Tapi nggak tahu ya, bisa aja kemungkinan diedit guys. Cuman katakanlah pun ini memang di efek gitu guys. Tapi tidak ada hal yang membuktikan kalau yang ada di foto ini adalah wota gitu. Bisa jadi dia foto ini ketika pagi-pagi buta, makanya dia berani. Karena kalau dipikir, coba kalian pikir ya, ketika kalau beneran habis orang nonton teater, orang rame dong. Rame gak sih? Dalam teater tuh kan dingin ya. Kadang orang ke toilet juga. Masa iya habis teater lu langsung ngocok, berani lu begini, sementara orang kemungkinan keluar masuknya gede gitu loh guys. Jadi asumsi gue adalah orang ini foto ketika mall bener-bener sepi. Gue rasa habis teater orang rame lah yang ke toilet guys. Nggak akan mungkin nggak ada yang tahu kalau misalnya ada orang yang beginian gitu guys. Jadi aneh juga. Nah makanya gue asumsi gue di sini adalah bisa jadi dia datang di jam-jam yang FX bener-bener sepi, entah itu pagi buta atau tengah malam banget gitu guys. Dan memang bener-bener nggak ada orang yang keluar masuk, baru dia foto exhib sendiri. Makanya gue bilang, apa buktinya orang ini wota? Bisa aja ini orang habis nge-gym, bisa aja ini orang aneh gitu, memang punya kelainan seksual, terus fotonya kesebar, dan kebetulan ada orang yang lain yang nyomot, pura-pura jadi wota. Jangan-jangan itu security-nya sendiri. Ya kita nggak ada yang tahu lah ya, kita kan nggak pengen udah yang macam-macam guys. Tapi intinya semua ini dugaan gitu guys. Makanya buat gue pribadi adalah tidak jelas berita ini datangnya dari mana. Udahlah yang nyebar bukan akun wota. Yang kedua infonya nggak jelas. Dan lagian tahu gue ya, ini foto udah lama banget guys. Udah dari ya at least lebih dari 5 tahun yang lalu lah. Kayaknya dari 2020 ke bawah deh kayaknya. Ini intinya foto udah lama lah. Bisa jadi 7 atau 8 tahun yang lalu gitu guys. Tapi untuk dalam beberapa waktu naik lagi beritanya, naik lagi. Dan akhirnya sampai nih berita ini kayak kesebar di mana-mana. Di Facebook kesebar, di TikTok gue juga di tag guys. Kalau buat gue pribadi sebenarnya udah janggal dari situ. Dan akhirnya ketika ini muncul lagi guys, karena berita ini lihat nih, Rabu 10 Juli 2024. Yang ini coba Kamis 23 Mei 2024. Intinya berita-berita ini muncul lagi gitu guys. TV One nge-up, jadi rame lagi. Kebetulan ketika gue lagi buka X, beruntung sekali gue melihat postingannya Mas Hanif ya. Yang mana udah gue retweet di sini guys. Penting untuk dibaca. Kalau kalian mau baca lebih lengkapnya, silakan baca di akunnya Bang Hanif guys. Kalau bisa kalian like dan kalian retweet, biar disebarkan ini sebanyak-banyaknya gitu guys ya. Coba kita baca ya dari tweet Bang Hanif ini guys. Karena sebelumnya postingan tentang berita ini tuh diakun oleh akun Unmagnetism. Nah siapa Unmagnetism ini? Coba kita cari lagi ya. Nah akun ini biasanya tidak ngebahas JKT lah. Dan berita yang tadi itu sudah dihapus sama dia ya. Tuh, dia lebih banyak juga bahas-bahas bola guys. Kalian bayangkan akun yang biasanya kayak bahas-bahas bola, tiba-tiba nge-tweet begini guys. Masih ada nih ya bekas SS-annya guys ya. Tiba-tiba nge-SS, masukin ke Twitter, rame lagi sampai 3 juta nih. 3 juta yang udah lihat gitu guys. Sebar dong ini di seluruh, di Twitter, di QRT gitu ya kan. Nah ya, dan mana no caption lagi, bener banget guys. Yang menarik adalah ketika gue buka Twitternya Mas Hanif ini guys, dia punya pandangan yang menarik. Ya jadi gue izin sama Mas Hanif ya untuk dibacain. Karena beliau juga kalau bisa di retweet sebanyak-banyaknya guys. Jadi gue ingin memberitahu juga sama kalian menurut pendapat dia gitu guys. Ya, karena ini sangat penting sekali sih. Kenapa tiba-tiba dalam suatu waktu berita-berita ini ke-up lagi gitu. Tuduhan asusila pengunjung teater JKT, sumber gosip toilet FX Sudirman, hingga indikasi kampanye hitam bisnis pusat perbelanjaan. Jujur nggak pernah kepikiran sama gue ini sebelumnya guys. Ya, kok bisa gitu? Kenapa ada kayak black campaign bisnis pusat perbelanjaan, hubungannya apa? Ada asumsi menarik dari rekan gembokanku yang akrab dengan media buying. FYI, utas ini akan banyak bahas eksplisit dan bonus jokes menyinggung. Dia kasih lihat di sini guys postingan Unmagnetism ini. Dan ini mungkin yang temannya tadi, dia nge-reply begini. Wek awalnya gua kira si Unmag belum gajian doang. Ternyata Saragi sama akun-akun homeless media pada posting juga.
kemungkinan besar mall lain sih ini yang kerahin buzzer dan budgetnya minimal 45 juta itu. Kalau Upgirls yang kerahin ya namanya bunuh diri. Lagian lihat aja nih penekanan kontennya di petugas kebersihan FX, bukan JKT-nya. Udah pasti fear mongering biar orang-orang jijik buat ke FX. Nah sekarang tinggal tebak aja, orang kalau nggak ke FX bakal kemana? Coba guys, kalau menurut kalian gimana guys? Kemana guys? Kalau intinya dari tweet ini adalah gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada Upgirls ini. Mungkin ada juga orang yang berpikir, oh ini Upgirls nih yang fans-fansnya Upgirls nih yang naik-naikin gitu, atau dari grupnya sendiri. Berarti kita bisa hilangkan kemungkinan itu guys. Karena kalau menurut dia adalah ini mall pesaing. Karena dari berita utama itu adalah nih petugas ini yang anehnya petugas kebersihan FX-nya nggak dibacain, tapi yang ini petugas kebersihan FX Sudirman keluhkan sperma berceceran usai pertunjukan JKT. Padahal kalau dari judul ini aja tidak spesifik yang bilang kalau misalnya sperma berceceran itu karena pertunjukan JKT, melainkan secara kebetulan petugas kebersihan ini mengeluhkan sperma berceceran ketika pertunjukan JKT selesai gitu. Jadi kayak dicocok-cocok logi aja gitu guys. Oh, ini sperma berceceran gara-gara orang habis nonton JKT nih. Pasti wota nih gitu ya kan. Didukung dengan foto yang ini tadi gitu guys. Nah, tapi coba kita baca lagi ya. Intinya ini adalah kemungkinan besar mall lain sih ini yang kerahin buzzer dan budgetnya minimal 45 juta. Siapa orang ini? Gua nggak tahu. Yang jelas kalau menurut Bang Hanif ini adalah dia yang akrab dengan media buying guys ya. Kita mulai dari dasarnya lagi guys. Sorry, kelewatan. Padahal beneran tahu otak kalau selesai teater mereka nggak kamar mandi tapi dia maci. Bener juga. Nah, berita ada wota onani di toilet efek itu sumbernya nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi soal unmake onani engagement pakai nama JKT, padahal katanya dia nggak peduli JKT adalah sebuah fakta. Percaya berita yang sumbernya dari sender Auto Manifest saja udah aneh. Update tangkapan layar tentang berita petugas kebersihan efek dihapus. Dah. Dihapus intinya guys. Coba dipikir baik-baik, akun Unmagnetism yang biasanya bahas bola doang dan apatis sama JKT tiba-tiba ngepost JKT. Akun sampah sosmed keras yang biasanya posting video clickbait doang sama paid promote tiba-tiba ngepost single image tentang JKT, tanya mengapa. Nah itu guys, gue jujur gue nggak ngikutin ya akun-akun beginian guys ya. Tuh, sosmed keras pun nge-retweet beginian guys. Kok bisa akun-akun yang kayak media di Twitter ya, tapi ngeposting hal yang sama? Menurut kalian ada yang mencurigakan nggak dari gerakan ini? Kok bisa tiba-tiba akun sosmed keras yang biasanya paid promote posting hal beginian? Begitu pula dengan Unmagnetism, 2 lagi akunnya. Nah maka tadi ini dibahas, makanya ada budget sekitar 45 juta kayaknya. Dan yang selanjutnya adalah sesuai poin pada asumsi rekan saya, berita yang tersebar menitik beratkan petugas kebersihan dan juga FX Sudirman sebagai poin utama, oke ya. Nah, ingat poin utamanya adalah petugas kebersihan FX Sudirman, bukan pelaku secara spesifik. Nah, itu yang gue bilang tadi guys. Maka kemungkinan mall pesaing yang melakukan kampanye hitam ini semakin terbuka lebar. Jika bukan pesaing bisnis pusat perbelanjaan, siapa lagi yang kuat membakar uang demi isu sentimen negatif seperti ini? Idol sebelah aja tidak mungkin, karena untuk hire copywriter aja mereka enggan. Aduh iya lagi. Komis desain grafis juga enggan, apalagi bayar media untuk menjatuhkan rival. Jadi mari kita cut kemungkinan ini ya. Oke, jadi kemungkinan yang ada mungkin pesaing JKT ya pingin black campaign, kita cut aja guys ya. Ya jadi intinya menurut mereka ini pemain besar gitu nih guys, karena uangnya besar juga kan. Selain bisnis pusat perbelanjaan, celah lain yang bisa menjadi dalang di balik berita kaleng ini adalah individu yang punya daya beli tinggi dan lagi emosi aja dengan fans JKT. Karena jujur aja, berita seperti di bawah ini sangat berdampak bagi citra penggemar JKT yang ngidol lurus-lurus aja. Kalian kan guys? Kita kan? Emang kalian pernah guys kayak lu habis nonton teater gitu terus kalian masturbasi gitu di FX gitu guys? Pernah nggak kalian guys? Gua rasa nggak pernah gitu. Walaupun ada yang cabul-cabul ya paling di rumah lah gitu kan. Tapi kalau lu sampai segila itu di abis nonton teater terus lu ngocok, kayaknya hampir mustahil guys. Yang ada lu digebukin. Bener Kipli bilang, kegiatan wota abis nonton teater ya demaci lah. Nih tapi kita lihat nih guys, banyak akun-akun yang
nge-up berita ini guys. Petugas kebersihan FX. Nah ini ya, ada Unmagnetism, Sosmed Keras, Harian Masa, tvnews.com, MRCIID nih. Banyak kan, kok tiba-tiba ke-up lagi. Oknum, bahkan untuk sekedar oknum pun gue agak berat mengatakan kalau ini oknum gitu guys. Kalau memang beneran ada orang segila itu ya. Bulan Mei topik ini hanya diangkat oleh web kecil Harian Masa yang tergabung dalam jaringan Promedia Teknologi. Karena aku cek, ternyata AdSense dia gabungan dengan media besar lainnya. Namun sore ini ada portal besar yang mengangkat topik yang sama. Yang ini guys, ya. Namun sore ini ada portal besar yang mengangkat topik yang sama. Lalu aku cek lah rate tayangin artikel dan backlink di web itu berapa. Jadi aku dapat perkiraan harga segini dari pasar jual beli link. Bayangin, ini 4 juta cuman buat satu portal berita aja. Pas berita dibuka ternyata sumbernya tetap sama, dari cuitan netizen random yang nggak ada bobotnya. Kita bahas asal usul berita miring ini sampai ke akar cuitan selanjutnya ya. Nah jadi nih guys, kita bahas pas berita dibuka ternyata sumber tetap sama, dari cuitan netizen random yang nggak ada bobotnya. Nih. Nah ini Bang Hanif ngelihat ya, gue nggak tahu caranya gimana guys. Yang jelas nih ada nih tv1news.com. Didapat lah, intinya orang bayar 4.350.000 gitu buat berita ini. Tuh kan, nih kalian bisa lihat ya di sini ya, akun AdSense-nya guys, akun AdSense-nya tuh. Dan ya kira-kira akun-akun website beginian lah, website media begini. Tapi kayaknya mau ada seseorang pengen pindah ikon JKT Theater untuk pindah dari FX Sudirman. Ya bisa jadi. Coba, dari mana sih gosip? Kok kayak gini ya? Dari mana sih gosip kalau toilet FX Sudirman banyak sperma berceceran setelah ada pertunjukan JKT? Nah ini guys, asalnya dari mana sih gitu kan? Kok tiba-tiba ada orang nge-tweet soal ini ya gitu. Gosip ini pertama mengudara di internet pada tanggal 8 Januari 2020 pada kanal YouTube milik Panji Pragiwaksono guys. Bincang bersama Mas Wota yang sempat satu circle sama Kila X JKT yang ikut nimbrung di platform sebelah terkait topik ini. Tolong guys, gue tadi ada ngeliat si Kila ada ikut nimbrung di mana sih guys? Di akun mana sih? Gue mau lihat dong tweetnya guys. Yang sempat satu circle sama Kila X JKT yang ikut nimbrung di platform tersebelah. Gue lihat tadi ada Kila juga ikut ngepost sesuatu juga ya di platform sebelah alias Instagram guys. Alias Instagram, seingat gue dia pura-pura kaget gitu kata dia. Cuman gue lupa di postingannya mana. Di video ini pun Panji sudah menekankan ini hanya gosip dan belum tentu benar. Dan ia juga mengatakan informannya bukan orang di sebelahnya. Jadi sumbernya siapa? Oke, informannya bukan orang ini guys. Sebelum gosip ini dibahas pada video di bawah, hal itu belum pernah aku dengar sebelumnya. Mungkin itu adalah gosip internal orang yang hidupnya full time di FX. Jikapun benar di toilet lantai 4 FX Sudirman banyak air mani berceceran, benarkah itu dari alat kelamin seorang wota? Padahal jarak toilet F4 lebih dekat dengan selebriti fitness daripada ke teater JKT. Emang gak ada peluang kalau yang buang benih adalah pelanggan gym yang mampir ke toilet? Makanya gue bilang guys, kan belum tentu wota juga. Jadi artinya yang tahu cuman JOT kan seharusnya. Coba biar lebih gampang kita lihat dulu guys ya videonya ya. Nih. Kan dilarang kan. Kalau misalnya dibuka pintunya bahaya nggak menurut? Dibuka pintunya maksudnya? Untuk boleh pacaran. Misalnya kayak boleh, semuanya boleh gitu? Semuanya boleh pacaran. Emang bahaya? Kalau menurut gue sih iya sih. Ini gosip sekali lagi ini gosip. Tidak Gosip tuh. benar, tapi saya dapat informasi dari orang yang dekat sekali dengan JKT48. Dekatnya tuh sekali dengan JKT48. Konon dulu pas lagi awal gue mau ngomong ngilu sendiri, pas awal masa-masa JKT48 itu konon toilet cowok di lantai yang ada teaternya itu dikeluhkan sama manajemen FX karena tukang bersih-bersihnya suka menemukan cairan yang pokoknya bau air kelapa aja. Bukan gue tapi yang ngasih tahu kan? Bukan dia. Saya bisa pastikan bukan dia. Tapi itu menggambarkan bahwa banyak orang di situ datang tidak dengan alasan yang diharapkan oleh manajemen JKT48. Kendati pun manajemen JKT48 pasti bukan memaklumi ya.
Ya gue ngerti Ya, sih kenapa ini terjadi, iya. Mau gimana lagi? Iya. Paling ya cuma bisa nggak bisa dihimbau untuk. Tapi gue bingung ya. Aneh juga sih mas. Nih, Kayak, tolong jawab jujur. saya himbau agar anda tidak nafsu. Kan aneh juga kan? Nah, berkaitan dengan itu, agak aneh nggak sih bahwa JKT48 nggak pernah digeruduk ormas? Iya juga ya. Iya kan? Iya kan? Iya, iya juga. Kalau kayak begitu bukan JKT48, mungkin dari geruduk ormas loh. Ya nggak? Orang DWP aja ada yang demo, walaupun demonya kalah sama masa pro DWP. Yang sound systemnya lebih keras. Udah dengar kan yang dibilang dari Bang Panji tadi guys? Dari video Bang Panji ini tadi intinya dia ngomong sama salah satu wota guys ya. Sama salah satu wota yang bisa kita bilang orang inilah wotanya gitu. Di sini Bang Panji tadi kalau kalian dengar dia juga ngomong, ini video diupload di tahun 2020 guys ya. Di tahun 2020 dia ngomong, ini gue pernah dengar dari orang yang bener-bener dekat dengan JKT. Bener-bener dekat. Ya, mana tadi ya nih? Benar, tapi saya dapat informasi dari orang yang dekat sekali dengan JKT48, sekali dekatnya tuh sekali dengan JKT. Oh, artinya udah ditekankan nih guys, dekat sekali. Dekat sekali, benar-benar dekat. Berarti ya orang JKT kan? Bisa siapa aja guys? Bisa JOT atau dari member itu sendiri. Dan Bang Panji pun di sini bilang ini adalah waktu kayak masa-masa awal di JKT gitu guys. Artinya ini udah sangat lama sekali. Dari tahun 2020 dia nyebut ini udah lama banget masa-masa awal JKT. Tapi kalaupun kita asumsikan tweet orang ini yang dia mention nama Sani, Gracia sama Anin, berarti pada waktu itu mungkin baru sampai Gen 3 gitu guys. Sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu mungkin guys. Jadi pelakunya siapa, jadi penasaran. Enggak. Di sini kita tidak menjawab siapa pelakunya gitu guys. Tidak terjawab siapa pelakunya ya. Tapi dari omongan Bang Panji ini menarik guys. Intinya dia dapat info dari orang yang sangat dekat dengan JKT, sangat dekat. Ya berarti kan pelaku usaha di JKT itu sendiri, entah itu JOT, entah itu member itu sendiri, kan bisa aja Bang Panji kenal salah satu membernya. Dan yang menarik adalah dari tweet Bang Hanif ini adalah gosip ini pertama mengudara pada tanggal 8 Januari 2020 pada kanal YouTube milik Panji. Bincang sama Mas Wota yang ini guys, yang sempat satu circle sama Kila X JKT, yang juga kebetulan ikut nimbrung di platform sebelah topik ini. Coba kita lihat, malah dibawa ke Instagram dan divalidasi sama ex-member. Laknat kalian Saragi Media. Di akun Haleo nih, petugas kebersihan FX Sudirman selalu mencium bau pandan dan banyak ditemukan sperma berceceran di toilet setiap pertunjukan idol JKT. Salah satu ex-member komen, pura-pura kaget. Mending coba kita langsung cek sendiri aja ya. Oh, udah dihapus, udah di take down. Oke, udah di take down sama 1.500.000 guys. Oh, udah dihapus. Oke. Lagi-lagi dihapus ya, sama kayak Unmagnetism dan Haleo ya, sama-sama dihapus guys. Dan tapi tetap aja kita bisa melihat jejak digital ya. Intinya akun ini juga ngeposting berita serupa. Yang anehnya gue nggak tahu kenapa nih guys ya. Kenapa Kila lagi-lagi, aduh gimana cara ngomongnya guys ya, pura-pura kaget. Oke, berarti Kila tahu kan? Oke. Berarti Kila tahu kan kasus ini guys. Dan seakan-akan dia ngomong ini pura-pura kaget, seakan-akan mengindikasikan bahwa sebenarnya dia tahu nih. Dia tahu yang sebenarnya. Dan yang lebih anehnya lagi, kok beliau bisa tahu gitu? Apakah beliau masuk itu ke dalam toilet cowok atau gimana gitu? Atau ada orang lain yang menceritakan ke dia? Harusnya kalau dia benar-benar tahu, ya berarti dia menyaksikan sendiri. Kalau diceritakan orang lain ya sama aja, dia juga kemakan berita-berita bodong dong kalau gitu. Kaget beneran atau kaget bohong? Nah itu dia. Tapi lagi-lagi guys, Kila gue nggak tahu kenapa dia nge-tweet begini gitu guys. Dan kalau kita hubungkan dengan tweetnya Bang Hanif ini tadi, orang ini adalah satu circle sama Kila ini tadi guys. Ini satu circle. Jadi kira-kira apakah ini sudah menjawab? Apakah sudah menjawab guys siapa orang dalam yang dimaksud Bang Panji? Nah intinya semenjak ada obrolan ini, naik ini berita-berita yang ini tadi nih guys. Nih berita-berita ini naik lagi gitu. Makanya yang ini sebenarnya udah berita lama banget guys. Nih, gelombang besar misinformasi kedua adalah akhir Mei 2022, di mana akun TXT dari si Sange mengunggah video yang aku beritahu di cuitan sebelumnya, namun ditambahkan dengan bumbu testimoni yang janggal. Pertama, TXT dari Sange bukan akun manifest. Tapi kenapa isi DM
isi DM testimoni diawali trigger FWB. Yang ini guys, nih FWB. Padahal dia bukan akun Manifest. Yang mana kita tahu pasti itu tidak jauh dari akun Manifest 18+. Jadi admin TXT dari Sange ini admin akun Manifest 18 juga, atau nyolong SS admin dari FWBes, atau foto yang didapat juga captionnya editan. Nah ini guys, bener juga. Nih bisa jadi ini editan gitu guys. Captionnya ini editan, ya kan? Bisa jadi ini orang lagi nyari teman jomok bareng gitu, cuman diganti gitu guys, diedit kan bisa aja. Kedua, omongan Panji bukan menceritakan perilaku orang yang difoto sebelah kanan, melainkan orang yang difoto kanan pasti menempatkan diri sesuai deskripsi yang digambarkan oleh Panji 2 tahun sebelumnya. Paham ya? Di luar itu semua, aku membenarkan bahwa itu emang persis wastafel seperti yang ada di Mall FX sih. Tapi kejadiannya di lantai berapa, kapan, jam berapa, siapa, habis ngelakuin kegiatan apa, semua bisa terjadi dan belum tentu fans JKT juga. Paham gak guys? Intinya begini ya guys ya, kita ulang lagi ya. Omongan dari video ini tadi bukan ngebahas ini guys. Bukan ngebahas yang ini. Nih, oke? Artinya ada orang yang mencoba, Bang Panji ngomongin ini nih, terus dia karang sendiri captionnya jadi seperti ini guys. Foto bisa aja. Coba. Misalnya gue punya foto siapa guys? Coba gue. Nah anggap aja begini guys. Nih. Tumbal aja guys ya. Anggap aja ini lagi foto jomok gitu guys. Anggap aja ini lagi foto jomok ya kan. Lagi selfie, lagi bugil. Anggap aja begitu. Ramen rambut Falcon bang nggak ada, gue simpan kok. Gue adanya yang ini. Anggap aja begini guys. Bang aku takut, jangan takut kocak. Ya kan dia dapat fotonya entah dari mana nih, kayak gua nih. Kan dapat foto entah dari mana nih guys. Nah misalnya kayak gini guys, gua dapat foto random, foto orang random gitu, yang kebetulan dia bugil, kebetulan dia di FX juga, dan kelihatan jomok gitu guys. Terus gua kirim foto ramen ini ke base 18+ gitu. Terus gua bikin captionnya begini: toilet Mall FX bersih setiap abis nonton teater JKT, suka kesini buat coli karena sange bayangin member-member ini. Yuk mutualan sama aku yang wota gitu. Padahal ini nggak jelas, orang ini foto ini dapatnya entah dari mana, entah dia wota, kegiatan sebelumnya ngapain, jam berapa. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi gitu guys. Ini foto colongan seperti yang menurut gue bilang tadi di awal ya, di tanggapan gue tadi guys. Nggak, itu contoh aja guys, bukan ramen guys. Gue nggak tahu sih sebenarnya ramen jomok apa enggak ya, gue nggak tahu guys ya. Di luar itu semua aku membenarkan bahwa itu emang persis wastafel FX intinya ya. Tapi kejadiannya ini di lantai berapa, kapan, jam berapa, siapa, habis melakukan kegiatan apa, semua bisa terjadi dan belum tentu fans JKT juga. Ini seperti yang gue tanggapi sebelumnya guys. Karena dari sebelumnya dari waktu gue ngeriak kamar Jerry juga gue ngomong gitu kan. Ini orang gak jelas apa buktinya kalau orang ini wota gitu guys. Kan tidak jelas ya. Selain media kaleng dan indikasi artikel bayaran di atas, aku cek tidak ada media mainstream lain yang memberitakan hal ini. Yang tersebar sampai jauh ke akun shitpost dan meme adalah SS-an dari portal harian masa, yang mana pengunjungnya hanya 1000 per bulan. Lol. Masih banyak kan pengunjung konten gua gitu guys. Masih banyak yang nonton video review VC gua gitu guys, daripada nontonin berita dari akun harianmasa.id ini gitu guys. Organic traffic of harianmasa.id cuma 1000. Value-nya $6 doang guys. Sekarang aku kembali buka diskusi. Siapa yang paling dirugikan dari berita tidak benar ini? Siapa yang paling diuntungkan dari berita ini? Kalau kamu gak nemu solusi untuk masalah ini, kayaknya retweet Utas ini sudah cukup membantu teman kita mendapatkan informasi yang utuh. Makasih ya. Kenapa JOT diam doang? Karena ini kasus yang tidak jelas gitu guys. Tidak ada bukti apa-apa. Ini cuman kayak media tiba-tiba ngebahas tweetan orang random, dia digede-gedein gitu guys. Jadi kayak ngapain dibahas gitu? Ngapain JOT harus bersuara gitu. Justru kalau dibalas malah makin panjang. Betul Fadlan. Karena nggak ada yang perlu disapu juga sama JOT. Betul. Gimana guys menurut pendapat kalian? Menurut gue ini sebuah pandangan yang bagus ya dari Mas Hanif ya. Gue cukup setuju membuka pandangan gue guys terhadap ada kemungkinan dari pihak lain ya yang ingin mencoba menjatuhkan efek gitu. Cuman bawa-bawa JKT gitu. Cuman yang nggak enaknya adalah nih, berita-berita begini yang di-tag kita gitu guys sebagai wota. Bang, gua ngasih tahu teman malah bilang cuma mengelak. Itu dia guys. Itu dia yang malah kena framing di sini wotanya gitu kan. Yang lebih kasihan member asli, orang awam ngeliat member pasti jadi makin negatif. Ya, itulah banyak kan jadinya kan guys yang hal-hal yang tidak mengenakkan untuk JKT yang gak enak, wota fansnya juga gak enak. Makanya
Cuman gue dari baru dapat POV dari Mas Hanif ini, gue jadi terbuka pikiran ada kemungkinan ini adalah ya kayak mall lain yang ingin menjatuhkan FX gitu guys ya. Gue sih tidak peduli dengan FX ataupun mall-mall lainnya gitu. Cuman kalau memang benar mall lain, efeknya malah jadi kena fans JKT itu sendiri gitu guys. Artinya kan kalau misalnya tujuannya adalah untuk memindahkan JKT ke mall yang lain, ya nggak ada bedanya karena yang bermasalah adalah fansnya itu sendiri kan. Kalau misalnya ini ya gerakan dari mall lain nih guys, ya kan, mall lain nih punya ide, ya kita framing buru FX tapi bawa JKT, kita tuduh aja fans JKT gini, ada yang ngocok di FX gitu kan, sehingga nanti tujuannya adalah supaya JKT pindah nih ke kita nih gitu. Ya kalau kayak gitu menurut gua nggak works juga karena yang bermasalah kan wotanya. Abis itu orang yang ngocok pindah ke mall saingan jadinya kan. Makanya ini banyak nggak jelasnya guys. Seperti yang kalian bilang guys, mungkin ada orang yang mencoba mengadu domba. Ada. Coba kita lihat QRT ya. Coba ya. Ini baru media. Cek fakta, petugas kebersihan protes usai ada cairan diduga. Nah ini kan enak ya, cek fakta. Wah ini ternyata ada guys media yang cek fakta guys. 10 Juli 2024 jam 8 malam. Oke, tv1news.com upload jam 16.13, jam 8 malam, akurat.co. Cek fakta, petugas kebersihan protes usai ada cairan. Coba kita lihat ya, langsung aja guys kita intinya. Namun identitas akun yang mengirimkan pernyataan tersebut tidak diketahui guys nih. FWB, toilet mall efek bersih, yang dari tadi gue bacain lah ya. Yuk mutualan sama aku yang kota. Namun identitas akun yang mengirimkan pernyataan tersebut tidak diketahui. Oke. Setelah itu akun X Zakairis memberikan tanggapan terkait chat yang tersebar tersebut. Dalam cuitannya itu ia meminta kepada pihak manajemen untuk melindungi artis mereka dari perilaku tidak senonoh ini. Cek fakta. Berdasarkan informasi yang beredar di medsos pada Rabu, kebenaran kejadian ini masih belum dapat dipastikan karena informasinya belum diverifikasi secara resmi. Selain itu, belum ada konfirmasi yang jelas mengenai identitas petugas kebersihan yang mengeluh setelah menemukan cairan yang diduga sebagai sperma pasca konser JKT di FX Sudirman. Betul. Yang mana coba petugas kebersihannya coba ditanya dulu nggak sih guys? Kan itu ya hal yang paling gampang kayaknya langsung ditanya aja sama petugas kebersihan yang ngomong itu mana orangnya. Bener nggak ada petugasnya? Atau petugas goib jangan-jangan? Kok tiba-tiba si petugasnya mengeluhnya ke siapa ini guys? Iya benar juga ya. Benar juga guys. Setelah dipikir-pikir, petugas kebersihan FX Sudirman keluhkan sperma berceceran usai pertunjukan JKT. Pertanyaannya dia ngeluh ke siapa guys? Iya benar juga ya. Nggak ada guys, mana inisialnya? Nggak ada. Zakairis ini juga. Intinya sumber utama beritanya adalah cuitan akun Zakairis ini guys. Yang mana Zakairis ini adalah bukan wota, ya, bukan wota, ya, tidak ngikutin JKT, tapi tiba-tiba nge-tweet soal ini gitu. Iya benar juga ya. Kepada siapa sih petugas efek ini mengeluh guys? Nama inisialnya nggak ada, bener. Mari pengguna media lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ya jadi intinya siapa petugas kebersihannya yang mana? Apakah orangnya masih kerja? Dan harusnya ini orangnya udah nggak kerja lagi harusnya ya. Harusnya menurut gue udah nggak kerja lagi karena ini sebenarnya berita udah lama banget gitu guys. Tapi cuma selalu di-upload ulang gitu loh. Lagian gosip ini udah dibangket kok. Gue sering ke FX saat berbarengan sama jadwal show fans JKT. Toiletnya aman-aman aja tuh. Apalagi sekarang di toilet F4 lagi direnovasi udah sekitar 2 bulan. Dan lihat tag terpopuler dari situs media yang entah apa itu kata Om Bru. Ya, tag terpopuler JKT FX Sudirman. Berita jelek begini jadi bahan obrolan teman gua. Iya pasti. Guys, ternyata bukan kita doang kan guys yang kayak di tag-tag, yang jadi bahan omongan orang gitu ya kan. Asumsi gua kalau mau saingan yang bikin black campaign-nya bisa jadi yang ada danaunya itu. Kalau media kemungkinan saingannya IDN. Kalau manajemen artis atau agensi grup idol di Indonesia siapa kira-kira? Nah, makanya guys, bisa jadi ada black campaign ya kan, bisa jadi fitnah, bisa jadi agensi lain, bisa jadi saingan IDN. Beda-beda guys. Beda-beda. Apa aja bisa guys ini guys. Ternyata mereka nggak takut kena 6 bulan penjara ataupun 1 miliar ya. Kalau gitu pihak efeknya bisa nuntut, tapi JOT juga bisa nuntut karena bawa nama baik JKT. Bro, not gonna lie, it's getting deeper than I thought. Ya benar, makanya gue setuju sama Kamil.
Ternyata kalau dilihat tweet Mas Hanif itu jadi kayak ternyata dalam juga kalau kita telusuri ya. Dilihat dari beberapa komen di IG sih kemungkinan besar itu buzzer, apalagi yang komen gak jelas di Volkatif. Ayolah official JKT IDN Times, nama kalian bakal tercemar gara-gara buzzer dan persaingan bisnis antar mall. Kalian mau diam aja. Tapi bang, kalau untuk masalah petugas mengeluh, kepikiran gak sih petugasnya itu mereka cuma mengada-ngadakan aja? Bisa Pierre, bisa. Makanya gue bilang gak jelas kan. Bener yang lu bilang itu, bisa jadi petugasnya ngada-ngada. Yang kedua adalah ini petugas ngadunya ke siapa? Ini kok bisa nih media ini menginformasikan petugas efek ini ceritanya ke siapa dia? Kok bisa tiba-tiba berita ini muncul gitu. Sementara kalau dari berdasarkan foto yang ini yang muncul, nggak ada nyebutin petugas efek guys nih. Tidak ada tuh bawa petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihannya siapa? Dan ceritanya ke siapa? Gue masuk ke tahap akhir dari saga ini guys. Gue setuju dengan tweet Mas Hanif ini ya. Ini adalah tuduhan asusila pengunjung teater JKT yang dasarnya tidak jelas. Buat gue dasarnya tidak jelas guys ya. Kalau Mas Hanif dia punya merasa ada indikasi persaingan bisnis perbelanjaan, boleh aja menurut gua guys, karena ada kemungkinan ya. Tapi kalau menurut gua secara general, secara umumnya aja, intinya adalah ini tuduhan yang tidak berdasar, oke? Seperti yang gue bilang tadi, kalau cuma berdasarkan dari foto ini foto nggak jelas. Apakah iya orang ini wota? Siapa, kapan, dan di lantai berapa, kegiatannya sebelumnya ngapain? Ini kan bisa aja, atau captionnya ini dirubah gitu guys. Atau seperti yang gue bilang tadi, foto bisa aja foto ini misalnya gitu guys. Nih misalnya kayak gini nih guys, abis ngewota gitu ya kan. Terus nih toilet Mall FX bersih setiap abis nonton teater JKT, suka kesini buat coli. Ini fotonya begini gitu guys. Kan bisa aja ya. Nggak jelas ini ya, fotonya entah dapat dari mana ya kan. Terus dia bikin caption begini gitu guys, yang ke framing wota jadinya. Kalau buat gue adalah tuduhannya tidak jelas, tidak berdasar. Foto yang tersebar ini juga belum jelas ini wota apa bukan, captionnya entah real atau editan. Toh juga yang ngirim itu bukan fans JKT, Zakairis ini ya. Nih Zakairis ini gue nggak tahu gimana. Dan berita itu keangkatnya juga gara-gara Bang Panji ngobrolin masalah ini ke teman salah satu ex-member, sempat satu circle. Dan secara kebetulan lagi entah kenapa yang dimaksud Mas Hanif tadi ini orang juga komen gitu di akun Haleo. Menurut lo kasus fake news ini perlu di-up terus sampai diurusin pihak berwajib dan dicari dalangnya, atau cukup dilupain aja bang biar nggak dibahas lagi? Gue nggak tahu guys gimana cara penyelesaian yang sebaiknya itu gimana ya. Yang jelas tai aja sih orang-orang yang atau akun-akun gede yang paid promote nggak berita beginian lagi gitu. Udahlah di tahun 2020 ini berita jadul, upload terus dipanas-panasin lagi di 2024 guys. Petugas kebersihan efek Sudirman mau keluhkan banyak sperma berceceran usai pertunjukan JKT. Petugas kebersihan toilet efek Sudirman mengeluh. Ya sama lah, intinya sama aja guys. Yang nggak pernah nonton JKT ternyata wota lebih parah daripada K-popers. Aneh sih kalau tiba-tiba ada petugas efek yang begini, tiba-tiba dia mendatangkan orang media terus tiba-tiba ngeluh gitu guys. Biar ada berita, kan aneh ya. Atau tiba-tiba ada orang media nggak jelas ngewawancarai petugas efek, itu juga aneh sih menurut gua. Dari pembahasan kali ini guys, menurut gua sekali lagi ya gua rangkum sekali lagi guys. Yang pertama adalah media-media ini ada indikasi, kalau menurut dari tweet Bang Hanif ya, ada indikasi ini black campaign dari pihak lain gitu, dari pihak lain. Dan akun-akun Twitter yang besar atau media-media ini dalam tanda kutip bisa jadi dibayar sebagai buzzer gitu ya guys. Yang paling kena getahnya adalah fans JKT. Gua rasa bukan gua doang yang di tag sama orang-orang soal ini ya. Jadi buat sekali lagi, buat teman-teman yang sudah kemakan framing media, framing sosmed besar ya, buat teman-teman non fans JKT yang suka ngetag teman-teman wotanya, alangkah baiknya cek fakta dulu supaya jangan gampang menyimpulkan bahwasannya oh ternyata wota tuh begini ya gitu. Cek dulu faktanya, benar nggak ini yang melakukan ini wota, dan apakah sesimpel itu? Ada laporan-laporan kayak petugas FX tiba-tiba ngeluhnya ke siapa? Apakah dia manggil media atau gimana gitu? Jadi jangan buat teman-teman ya yang non fans JKT,
gampang kemakan framing media gitu guys. Karena tidak ada media-media mainstream juga selain dari, menurut gue, selain dari TV One ya, yang mana TV One ini juga terafiliasi dengan yang lain-lain tadi tuh, yang ngeposting soal berita ini. Ya, jadi menurut gue cek faktanya aja sih. Dan ingat buat teman-teman, sumber dari berita-berita ini adalah akun tidak jelas, cuitan tidak jelas, oke? Anda percaya dengan berita tweet-tweetan tidak jelas, kacau Anda udah.